Beragam jenis potensi bencana mulai dari gempa bumi, gelombang pasang atau tsunami, banjir bandang, erupsi vulkanik, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan berbagai bencana alam lainnya terjadi di Indonesia. Lantas, hal apa yang bisa menjadi jembatan antara risiko dan upaya pencegahan terjadinya korban jiwa? Informasi. Ini salah satu yang bisa dilakukan. Apalagi jika media informasi ini dekat dengan kehidupan masyarakat yang potensi terdampak bencana. Dan di episode ke-29 ini, saya bicara soal radio komunitas dalam perannya sebagai elemen atau unsur untuk pengurangan risiko bencana atau PRB. Karena dalam banyak sisi kehidupan kemasyarakatan, radio komunitas telah mencoba memainkan peran penting, termasuk diantaranya penanggulangan bencana. Nah, pengelolaan radio komunitas untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia ini telah berlangsung cukup lama dan perannya makin menarik seiring dengan pengakuan formal kelembagaan mereka, yaitu dalam hal ini radio komunitas, dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Episode ke-29, pengurangan risiko bencana melalui radio komunitas, dalam hal ini Radio Komunitas Merapi. Kita akan berbicara terus dengan topik kali ini soal sepak terjang Radio Komunitas Merapi bersama Mas Sukiman, Koordinator Radio Komunitas Lintas Merapi. Apa kabar, Mas Sukiman? Atau saya panggilnya Bapak nih? Iya, terserah aja panggilannya ya. Kabar baik. Alhamdulillah. Saat ini Merapi kondisi tertutup karena kabut sejak semalam. Oke. Tapi fluktuasinya gimana? Apakah masih ada guguran lahar atau kemudian ada itu yang biasa ditemui atau diperlukan oleh media-media tentunya, informasi-informasi harian seperti itu dari Gunung Merapi. Kalau saat ini kondisinya seperti apa, Pak Sukirman? Ya, masih beberapa kali mengeluarkan awan panas, terus ada guguran gitu ya. Tadi saya sempat ini ke Mas ini ya soal lahar ini. Lahar itu terjadi setelah setelah jangan sampai keliru maksudnya antara lahar, awan panas dan lava. Lahar itu setelah terjadi kemudian ada material dan ada air lebih minimal 30% itu baru namanya lahar. Jangan sampai salah. Dan ini merupakan bagian dari edukasi yang disampaikan oleh Radio Komunitas Merapi, Jalin Merapi kepada masyarakat mengenai kegunung apian. Ini salah satunya ya, Pak ya? Iya. Oke, sudah sejak 2002, betul? Iya, betul. Oke, dan radio yang dirintis oleh Pak Sukiman ini menjaga, dalam artian menjadi penjaga masyarakat lingkar Merapi. Apa komentar dari Pak Sukiman terkait dengan banyaknya masyarakat lain yang mengatakan bahwa Radio Komunitas Lintas Merapi ini sudah menjadi penjaga masyarakat di lingkar Merapi? Iya. Sebenarnya kalau di masing-masing komunitas mempunyai dinamika sendiri, tetapi dalam konteksnya Merapi tentu kita sering ngobrolkan, misalkan ada namanya Jalin Merapi itu beberapa radio komunitas berkumpul untuk satu misi, satu visi, yaitu tentang bagaimana informasi yang cepat sampai masyarakat dan masyarakat bisa selamat atas informasi itu gitu. Jadi informasinya masing-masing, jadi caranya sendiri-sendiri, ada di Klaten, ada di Boyolali, ada di Magelang, kayak gitu itu radio komunitasnya. Nah, kalau Lintas Merapi memang menjadi semacam tempatnya belajar teman-teman ini, karena memang sejak awal yang mendahului lah kira-kira gitu untuk teknik-teknik penyiaran di masyarakat itu seperti apa, bahwa kemudian berkembang dan lain sebagainya itu selalu kita obrolkan, termasuk bagaimana menginformasikan di Twitter itu kita rem kalau memang ini gitu, seperti itu. Jadi Radio Komunitas Lintas Merapi ini sudah menjadi embrio perkembangan Radio Komunitas Merapi di sekitar Gunung Merapi di sejumlah kabupaten, begitu? Iya, betul seperti itu. Oke, jadi total sekarang sudah ada berapa radio komunitas, Pak Sukiman? Yang di mana? Di Merapi? Iya. Di Merapi itu sebenarnya awalnya ya Jalin Merapi itu ada hanya 3 radio. Jadi 3 radio itu sejak 2006 itu ada radio MMCFM di Selo Boyolali, kemudian KFM di Dukun Magelang dan Lintas Merapi. Itu yang menginisiasi Jalin Merapi.
Tapi sebenarnya di awal 2002 namanya Paguyuban Sabu Gunung Merapi atau Pasak Merapi atau sekarang lebih dikenal dengan Tim Siaga Merapi itu mendirikannya radio itu sekaligus 4 Mas dulu. Jadi Lintas Merapi, terus ada Kawastu itu berdiri di Turgo, kawasan Kaliurang Turgo, terus kemudian Geminastiti itu di Magelang dan satunya lagi di Boyolali. Tapi ya namanya sekali lagi saya sampaikan dinamikanya di masyarakat itu beda-beda, jadi belum tentu menerima terus mengembangkan radio itu berjalan. Terus beberapa tahun itu radio-radio itu bukan hilang alatnya tapi berhenti kegiatan. Terus yang berjalan tinggal Lintas Merapi sama Geminastiti. Nah Geminastiti yang dulu di Magelang itu kemudian pindah sekarang di Musuk Boyolali ya. Sekarang Taman Sari Boyolali itu tempatnya di Mprian. Nah terus setelah 2010 itu kemudian radio itu hidup kembali dan bahkan ada 7 radio yang mengudara setelah 2010 itu. Tapi lagi-lagi tidak semua berkembang secara baik gitu ya. Terus radionya ada, judulnya ada. Nah ini yang mau saya ceritakan bahwa sebenarnya radio komunitas itu bukan menyiarkan audio aja, tetapi beberapa kegiatan kegiatan keradioan, informasi tetap berjalan dengan caranya sendiri-sendiri. Bahkan masih menyebut radio, tapi radionya off misalkan itu. Nah kemudian ada di Cangkringan itu ada namanya Gema Merapi, di Magelang itu juga ada Gema Suara ya, Gema Merapi, Gema Suara. Kemudian Lahara, karena Lahara ini koordinatornya meninggal, terus nggak jalan lagi. Terus kemudian di Boyolali itu ada 3 yang aktif itu Geminastiti itu di Mprian Boyolali, kemudian Merapi FM itu di Celuntang, kemudian MMC itu di Selo Boyolali. Gitu Mas. Ya, kemarin pas mau erupsi Merapi awal-awal itu juga kita mencoba meminjamkan alatnya, mendirikan radio komunitas di radio darurat lah kita sebut, itu di pengungsian di Klogolele Mas. Begitu Mas. Jadi sekarang ini kegiatannya lebih ke radio atau lebih ke advokasi? Mas gimana? Kita tetap ngomong ke radio, tapi tidak semua kabupaten itu sekarang aktif. Contohnya di Cangkringan, Sleman lah gitu. Sekarang radionya off. Di Magelang masih 1, yang lainnya juga off. Tapi tetap kita kumpul, tetap semampunya untuk menyampaikan informasi melalui media-media alat yang lain. Jadi tetap judulnya tetap radio Mas. Oke. Nah ini kan tentunya soal advokasi kebencanaan, informasi kebencanaan ini kan butuh konten yang valid, yang tentu bisa dipercaya oleh masyarakat. Sementara masyarakat Merapi kulturnya tradisional. Bagaimana kemudian kemasan informasi yang dibentuk oleh teman-teman di radio komunitas ini biar informasi yang konvensional ini bisa masuk ke unsur tradisional masyarakat Merapinya sendiri? Iya. Saya ceritakan kalau ini karena lebih detailnya saya bisa menceritakan di Lintas Merapi. Kalau di Lintas Merapi saya menyampaikannya kan tidak semua orang punya radio. Nah terus bagaimana? Ya budayanya masih. Jadi misalkan nggak punya radio tapi suka gamelan, karawitan kami sebutnya. Nah itu seling lab di radio, lab karawitan itu ngobrolnya soal Merapi gitu. Jadi di tempat saya itu ada karawitan, kalau sedang mau mainkan gamelan itu ngobrolnya soal Merapi dulu. Di tempat saya juga anak-anak itu ada kami bentuk namanya kelompok anak cinta lingkungan atau sebutannya kancing, itu sejak 2008. Nah itu kita ngobrolkan, bahkan kita sering ya beberapa kali kita ngundang BPPTKG terkait perkembangan Merapi terkini. Nah kalau budayanya ini beberapa kali juga mengadakan wayang Mas. Jadi wayang kulit gitu. Terus di tengah-tengah wayang itu orang BPPTK sebagai narasumber tiba-tiba di tengah dagelan itu kan orang sedang kasih dia kumpul ini.
dan itu berbagai umur. Nah tiba-tiba dia datang sambil ngelucu, ada lawaknya kayak gitu, terus dia menceritakan tentang perkembangan Merapi. Itu secara tentu saja kalau BPTK itu menyampaikan secara teknologi dan visual dengan alat-alat. Nah selain itu kita juga meminta ke masyarakat, kamu melihat apa yang kamu rasakan seperti apa gitu lah, kira-kira sharing seperti itu. Nah sampai muncul kemudian misalkan ya kami di Lintas Merapi ini muncul kemudian orang Merapi khususnya di sekitar saya itu kemarin kan yang lain sudah pada mengungsi, ada yang mengungsi waktu siaga, tempat saya belum Mas, tapi itu ya memang belum karena di rencana kontingensi status siaga itu nggak ada istilah ngungsi, itu baru persiapan gitu. Kami akhirnya saya memahami sampai segitunya warga mempunyai pemahaman kayak gitu. Terus ada COVID kan, dengan pandemi. Ini juga kemudian dikemas mempunyai rencana evakuasi sendiri. Jadi kalau dulu itu pas seduluran desa, kemudian di komunitas kami mempunyai namanya sister family. Jadi pas duluran keluarga, yang itu dia rencanakan keluarga A ke keluarga B. Keluarga A dengan B ini sudah ketemuan dulu, nanti kalau Merapi meletus saya ngungsi ke tempatmu ya gitu. Saya bawa sapinya 2 ya, keluarga saya sekian ya, karena saya takut kumpul-kumpul kalau ini di masa pandemi. Sampai gitu Mas kira-kira. Oke, jadi benar-benar memang ketergantungan masyarakat lokal di sekitar Merapi ini amat sangat terbantukan dengan keberadaan dari Lintas Merapi. Begitu? Iya, betul. Bagaimana dengan pihak luar dari Merapi? Mereka kan juga butuh mereka juga berkepentingan untuk kemudian memberikan bantuan atau memberikan advokasi segala macam. Bagaimana kemudian Lingkar Merapi ini menjembatani kepentingan-kepentingan dari instansi mungkin? Iya. Kita tetap open ya. Jadi artinya misalnya kita punya seperti ini, ide ini kita sampaikan ke BPBD. Misalkan kemarin contoh evaluasinya misalkan ini loh, kalian ini misalnya ngomongnya, yang lain-lain udah pada ngungsi, kenapa kalian enggak? Ini loh Pak, seperti ini. Nah sebaiknya begini itu. Jadi kita memberi masukan juga ke BPBD di tingkatnya BPBD tingkat kabupaten kemudian sampai provinsi. Kita memberi masukan bahwa masyarakat punya konsep seperti ini, alasan seperti ini, tujuannya adalah untuk penyelamatan, misalkan kayak gitu. Dan misalkan dari pemerintah dari yang lain-lain kan tentu saja niat baik dari teman-teman kita yang menjadi lawan, menolak kami, merencanakan banyak hal. Aku kalau Merapi ini mau terima kasih sekali. Jadi ada niatan baik dari banyak orang, relawan, NGO dan macam-macam itu. Tapi tolong kami juga dipahami, misalkan evakuasi itu sebaiknya evakuasi mandiri. Kamu kalau menolong saya nanti di pengungsian. Karena saat evakuasi itu ketika kamu datang ke tempat saya sudah mempunyai manajemen sendiri. Manajemennya seperti ini. Kita share. Jadi bukan kok rahasia, enggak, terbuka. Sampai kemudian kita sudah sering mengadakan diskusi pemahaman warga, terutama relawan ini Mas, termasuk pemerintah. Contohnya, kenapa dipahami sebagai orang Merapi yang tidak mau mengungsi ketika ternaknya ada ini kemudian dianggap balelo, dianggap nggak paham Merapi, dianggap nggak pinter gitu. Padahal ini sebenarnya strategi dan sekaligus ide dari masyarakat ini yang artinya memang terbaik menurut saya. Contohnya, ketika sapi-sapinya tidak ikut dievakuasi atau bahkan tidak didahulukan, walaupun dalam keadaan bahaya seperti apapun, orang akan menengok kandangnya ke rumah. Ketika menengok kandangnya ke rumah dan tiba-tiba meletus, akan terjadi seperti tahun 2010. Nah ini dibalik, daripada kita konsentrasi kepada orang-orangnya, bagaimana ternak-ternaknya, asetnya itu, bahwa asetmu itu akan selamat di sini tempatnya. Jadi makanya orang akan mengikuti mengikuti ternak-ternaknya, asetnya ini. Ini kita sampaikan ke relawan, ke siapa ini loh, kamu harus paham kenapa lebih berat meninggalkan ternaknya, karena memang ternak ini sangat membahayakan. Membahayakan apa? Kalau ternaknya masih di lokasi KRB, kawasan rawan bencana,
maka orang mau nggak mau akan menengok sapinya. Bahayanya ketika menengok sapi tapi tiba-tiba meletus dan mengenai kampung tersebut, itu akan menjadi korban gitu loh. Ini harus dipahami semua orang. Dan kita sampaikan ke berbagai diskusi-diskusi ini, Mas. Unsur dan nilai kearifan lokal yang mungkin tidak dipahami oleh orang luar, dalam arti berbagai instansi ini yang kemudian Lintas Merapi ini mengambil peran untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat luar, ibaratnya. Kalian bisa menolong kami, kalian bisa menolong masyarakat di lingkar Merapi jika kalian bisa memahami. Kami pun juga memiliki kearifan lokal yang harus diakomodir, begitu. Iya. Itu terus kemudian kalau Mas mengamati lagi di Twitter kami di Jalin Merapi, coba diamati sebenarnya apa ya? Sesederhana ini tujuannya Jalin Merapi apa? Contohnya. Misalkan di banyak komunitas melihat Merapi itu sampai punya CCTV segala macam gitu, kemudian sampai dia menyampaikan contoh, coba baca atau amati di beberapa, tapi itu saya yakin bukan orang Merapi, itu non Merapi. Kalau benar-benar orang Merapi nggak bakalan ngomong gitu ya. Contohnya misalnya gini, hujan kapasitas sedang misalnya, terus angin kapasitas sedang misalnya, itu tidak ada di Jalin Merapi karena sedang, kecil, besar itu relatif dan itu sangat susah dipahami. Kami sebutnya mesti gini, ini view Merapi sekarang, kayak gitu. Luncuran atau awan panasnya sampai seperti ini, itu kita sampaikan. Kalau kita nggak bisa ngomong kayak gitu, kita cukup retweet miliknya BPBTKG karena itu valid dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan lahar hujan, lahar di sungai X, kapasitas sedang sudah sekian jam, nggak ada di Jalin Merapi. Kita menggambarkan mesti kita atur gitu, orang biar semua orang paham. Lahar dingin kira-kira perkiraan setinggi lutut orang dewasa, setinggi dada orang dewasa, setinggi orang, misalnya kayak gitu Mas, digambarkan. Itu yang di kami. Itu contohnya kami bukan merasa terbaik ya, tapi itu hanya menyampaikan bahwa akan sangat mudah dipahami seberapa besar ancaman itu dengan cara-cara kayak gitu. Kalau informasinya salah, tindakannya akan salah lah, kira-kira begitu Mas. Jadi intinya teman-teman di Lintas Merapi pun juga memperhatikan diksi, pilihan kata untuk bisa diteruskan, dideliver ke masyarakat. Bahasa, ibaratnya bahasa yang disampaikan kebanyakan orang belum tentu bisa dipahami oleh masyarakat Merapi, begitu? Iya. Oke, jadi apakah ini kemudian karena kedekatan emosional, kemudian kedekatan kultural antara radio komunitas Lintas Merapi ini di masyarakat, jadi harus benar-benar terus ada, eksis, atau mau mengembangkan ke hal-hal atau ke sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar radio komunitas? Iya, kalau di kami tentunya lebih besarnya cuma mengikuti perkembangan zaman aja. Karena zamannya IT, orang sudah banyak YouTube, orang sudah suka buka yang YouTube lah, itu misalkan ya. Itu kan seneng banget. Musik juga muternya di YouTube gitu. Tetap aja kita masukkan aja, tetap kita ya jadi semacam YouTuber kelas Merapi. Jadi katakanlah informasi video Merapi itu kita sampaikan, tapi kita memang menghindari yang live gitu, karena kalau live itu kalau kita nggak langsung mantau dan bisa menjelaskan itu bisa terjadi, menurut saya saja itu bisa terjadi miskomunikasi gitu Mas. Misalkan contoh aja Mas ini sekarang tidak tahu bahwa CCTV atau video yang saya sampaikan itu di mana. Terus di mana pun sudah tahu, misalkan desa X gitu. Tapi desa X ini di mana? Mas pasti yang di luar Merapi masih nyari-nyari. Loh, ini seperti ini, padahal sebenarnya itu ke barat. Ke barat itu ke mana saja, ke kampung mana saja yang terancam. Misalkan itu dibaca oleh warga Merapi, keluarga Merapi di luar sana, misalkan keluarga Merapi sedang merantau di Jakarta, bahkan misalkan sampai di Jepang, di Korea, misalnya di mana gitu, dia melihat udah seperti ini, itu padahal ternyata ke barat, padahal orang ini hidupnya dulu dari Merapi kawasan selatan. Ini kan sangat menghindari labnya begitu.
Kalau kita nggak bisa mantau terus, bisa apa namanya ya ngoceh terus di Salah paham. ini loh di sini letaknya sini. Nah itu kan nanti akan membahayakan, dan tidak mungkin kami sebagai orang Merapi yang punya pekerjaan cari rumput, melora sapi, cari pasir, cari batu, kemudian bertani, itu kemudian nongkrongi video itu, nongkrongi radio terus, itu nggak mungkin Mas itu. Oke, memang memang aktivitas dari teman-teman di Radio Komunitas Lintas Merapi ini apa kalau tidak di radio atau tidak mengadvokasi, Pak Sukiman? Ya, mereka ya kerja seperti biasa, makanya ya tani, ada yang kuliah, ada yang cari batu pekerjaannya, ada yang cari rumput, pelihara sapi dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kerjanya ya biasa aja. Makanya di Lintas Merapi itu tidak bisa live terus-menerus, tetapi sesuai kebutuhan saja. Terutama misalkan soal siaran. Kita nggak siaran pagi, jam 12 ke bawah itu nggak ada siaran. Terus kenapa? Lah kalau jam 12 udah siaran terus, pendengarnya siapa, penyiarnya siapa? Wong mereka aktivitas di kebun, kan gitu. Kalau tahu bisa siaran ke siapa? Orang Merapinya ini kerjanya ya di kebun, nggak bawa radio dan sebagainya. Nah, terus kalau sedang mungkin orang lain, loh ini kalau terjadi jam 9 Lintas Merapi sedang nggak on air gimana? Loh kan ada TOA, ada speaker yang kita pasang di tower juga. Artinya kalau darurat kita pakai itu gitu. Nggak ada sini, nah, itu kita di selain radio memancar, kita juga punya TOA. Kita mengandalkan masjid karena orang yang sedang di kebun nggak bawa radio, tapi kalau TOA-nya dengar, bisa dengar gitu Mas. Jadi kebanyakan orang mungkin memandang radio ini on air saban hari atau saban jam, tapi di Radio Komunitas Lintas Merapi ini tidak seperti itu, karena kapasitas dari SDM-nya pun juga masyarakat yang memiliki aktivitas sendiri, tapi mereka memiliki komitmen untuk memberikan informasi ketika masyarakat membutuhkan pada saat Merapi sedang bergejolak seperti itu kan ya, Pas gimana? Iya. Dan Merapi itu kan nggak bisa, Mas. Oh, nanti meletusnya pas siaga ya, pas awas ya, atau pas aktif. Terserah Merapi Mas itu. Yang jelas kita hidup di Merapi. Yang Merapi itu adalah punya pekerjaan, salah satunya pekerjaan rutinitas Merapi adalah meletus. Besar kecilnya, iya terserah Merapi lagi. Tapi yang penting tanggung jawab hidup sebagai orang Merapi itu ya paham Merapi, tahu karakternya, kemudian tahu tindakannya. Bagaimana tahu tindakannya? Ini dengan cara belajar. Belajarnya dengan siapa? Dengan kejadian masa lalu, jangan sampai terulang. Kita mengenali karakternya, maka kemudian bagaimana orang paham saya ini hidup di mana, kalau Merapi meletus saya harus kemana, larinya kemana, sungainya ini bahayanya seperti apa. Ya itu, yang penting itu aja. Pak Sukiman, berbicara terkait dengan SDM di Radio Komunitas Lintas Merapi ini dari berbagai lapisan masyarakat, dari lapisan sosial masyarakat. Bagaimana kemudian Pak Sukiman sebagai koordinator ini benar-benar meminta komitmen mereka untuk bisa terus berkontribusi kepada masyarakat di lingkar Merapi? Iya, satu yang sangat penting adalah tim-tim relawannya Radio Komunitas Lintas Merapi wajib belajar ke siapapun, terutama kepada BPUTKG, mengenali gunungnya, akrab dengan BNPB, mengenali program-programnya, mengenali kebijakan-kebijakannya. Terus kemudian aktif juga mendorong BPBD, mendorong kapasitas relawan yang giat di Merapi ini agar juga semua memahami karakternya masyarakat lokal, terus kearifan lokal yang ada, tetapi juga dengan yang formal itu seperti apa. Itu kita miliki. Jadi misalkan teman-teman ini sering sekali interaksi dengan BNPB yang kaitannya dengan Indo. Ada kegiatan ini dan dulu pernah mengadakan misalkan sekolah gunung gitu. Dan beberapa kali juga kita misalkan apa yang sudah kita terapkan di Merapi ini diminta oleh BNPB, tolong ini kamu juga ajari warga di Gunung Agung misalnya. Kita ke Gunung Agung, coba kamu ajari di Gunung Kelut misalnya, itu kita datang. Contohnya sebelum meletusan Gunung Agung, tim kita juga ngirim ke Gunung Agung oleh BNPB, diminta kayak gitu. Nah artinya ini
kalau disebut ini simbiosis ya mutualisme dengan BNPB pekerjaannya kemudian pasti tidak banyak memahami tentang Merapinya, maka kita punya tentang gunung seperti apa, kehidupannya warga sekitar gunung itu kebiasaannya seperti apa yang dimakan, apa yang kegiatan yang kaitan dengan ekonomi, dengan ini gitu. Jadi kalau kita ngomong bagaimana tanggung jawab kita biar komitmennya bersama terus bisa dipercaya ini, ya kita harus memang mempunyai keahlian, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui teknik-teknik mitigasi kayak gitu, Mas. Oke. Terakhir Pak Sukiman, kita kan negeri ini kan negeri yang tiap saat selalu terjadi bencana. Nah, salah satunya ya peran yang diambil oleh Radio Komunitas Lintas Merapi ini adalah dengan pesan-pesan mitigasi yang ada di dalamnya. Kalau misalkan di tempat lain ingin mendirikan sebuah Radio Komunitas Lintas Merapi, ada kiat yang bisa Pak Sukiman sampaikan? Ya, satu yang sangat penting sekali, jangan mengintervensi keinginan masyarakat. Artinya misalkan di situ senangnya budaya, ya budayanya yang kita angkat. Jangan ngomong misalkan kalau memang saya contohnya Merapi ya. Orang Merapi kok setiap hari radio itu cuma ngomong Merapi terus, orang jenuh Mas itu. Tapi bagaimana kalau kemudian radio ngomongnya soal pemberdayaan masyarakat, kadang dengan pariwisatanya, ngelola gunung dengan wisatanya, ngelola gunung dengan pertaniannya, berkah-berkahnya, kayak gitu yang kita ajak. Kemudian apakah radio ini nanti di tempat lain bisa diterapkan? Bisa, asalkan satu transparan. Warga itu transparan dan enggak itu, misalkan ada yang enggak kejujuran itu bukan ditunjukkan pada besok diajak seperti apa terus kemudian dia nunjuk kamu kemarin punya ini harusnya untuk saya tidak, toh enggak seperti itu. Contoh kecilnya misalkan kita punya roti ngomong sama warga ini sebenarnya kita punya permen loh misalkan toh. Nah di situ warga ketika diajak kegiatan selanjutnya itu nggak mungkin kok kemarin roti loh kamu ngomong permen, nggak begitu Mas. Ini yang harus disadari di Indonesia, makanya paling-paling diajak lagi ayo belajar soal kesiapsiagaan dengan radio misalnya gitu. Dia akan menjawab, oh saya besok itu ada acara X, saya itu tanda-tandanya ketidakjujuran sudah ada di situ, tidak percaya masyarakat. Maka pentingnya apa? Transparan, jaga trustnya masyarakat terhadap radio itu. Terus informasinya itu yang nggak harus terus-menerus, tapi bisa dipercaya. Yang penting bisa dipercaya. Sekali ngomong tidak share atau menyampaikan informasi yang salah, maka orang itu akan setelah ketok tular itu akan pasti ngomong ini. Tapi kembali, hidup atau tidak radio komunitas di tempat lain, kuncinya bukan pada konteksnya apa. Misalnya konteksnya Merapi, ngomong Merapi terus, bukan. Tapi seberapa besar radio itu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, pendidikannya, ekonominya, dan lain-lainnya. Itu Mas. Baik. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ini adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, serta tentu saja untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan tentunya oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dan dalam salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian bisa memobilisasi sumber daya lokal. Dalam hal ini adalah radio komunitas. Pak Sukiman, terima kasih untuk telah mau berbagi pengalaman terkait dengan peran serta dan pesan mitigasi dari Radio Komunitas Lintas Merapi untuk episode ke-29 Talk Disaster kali ini, yaitu pengurangan risiko bencana melalui radio komunitas. Salam hangat saya buat teman-teman di Lingkar Merapi, di Komunitas Lintas Merapi, sehat-sehat selalu. Semoga tentunya pesan mitigasi ini bisa bermanfaat buat masyarakat di Lingkar Merapi agar mereka bisa selamat dan juga dapat mendengarkan advokasi dan pesan mitigasi yang disampaikan oleh teman-teman di Radio Komunitas Lintas Merapi. Sekali lagi Pak Sukiman, terima kasih atas waktunya. Ya. Sehat-sehat selalu. Ya, amin. Demikianlah tadi Talk Disaster kita untuk episode ke-29, pengurangan resiko bencana atau PRB melalui radio komunitas. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Pak Sukiman, yaitu Koordinator Radio Komunitas Lintas Merapi. Akhir kata, saya Prihadyadi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Pastinya kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya di Talk Disaster. Akhir kata, saya Prihadyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukiman, terima kasih sekali lagi. Ya.
Sama-sama.